Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Niken Kaira Salsabila dengan NPM 23062250886. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pasir pantai dan pasir sungai. Adapun setelah saya menggunakan scientific method, rumusan masalah yang saya bawakan di sini adalah apa penyebab terjadinya perbedaan karakteristik dari pasir pantai dan pasir sungai. Kemudian, dari rumusan masalah tersebut, saya menarik hipotesis bahwa perbedaan karakteristik ini terjadi karena adanya perbedaan sumber bebatuan dari pasir yang terbentuk, kandungan garam pada air, dan juga perbedaan kekuatan pengikisan. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, yang tentang rumusan masalah maupun hipotesis, jadi saya akan menjelaskan dulu tentang pasir pantai dan pasir sungai secara umum. Pasir sungai maupun pasir pantai merupakan pasir yang terbentuk secara alami dari proses pelapukan ataupun proses pengikisan bebatuan. Nah, proses terbentuknya pasir juga nggak terjadi selama satu malam ataupun beberapa hari saja, melainkan proses ini terjadi ribuan bahkan hingga ratusan juta tahun lamanya. Nah, kemudian dapat terlihat ya dari gambar tadi juga ada perbedaan karakteristik dari pasir pantai maupun pasir sungai, di mana ukuran pasir pantai cenderung lebih kecil dan lebih halus, juga ukurannya lebih beragam dibandingkan pasir sungai yang lebih kasar dan lebih besar. Kemudian biasanya pasir pantai ini juga mengandung cangkang kerang dan bahan organik lainnya, sedangkan pasir sungai biasanya lebih cenderung mengandung batuan kerikil. Nah, kalau batuan asal, pasir pantai sendiri berasal dari batuan karang di sekitar pantai, sedangkan pasir sungai berasal dari batu kerikil. Adapun proses pengikisan ini biasanya kalau pasir pantai terjadi karena adanya hantaman ombak, sedangkan pasir sungai terjadi karena adanya aliran air sungai. Kemudian ya dapat terlihat dari video di slide ini bahwa kekuatan ombak yang menabrak batuan karang itu lebih kuat dibandingkan dengan aliran air sungai yang cenderung lebih tenang. Nah, hantaman ombak yang lebih kuat daripada aliran sungai ini membuat bebatuan karang di sekitar pantai itu lebih cepat terkikis dan lebih cepat juga pecahnya. Selain itu, udara-udara yang kemudian terperangkap di celah-celah bebatuan juga akan terkompresi yang kemudian akan melemahkan bebatuan dan juga pada akhirnya membuat bebatuan lebih cepat pecah. Kemudian selain itu, kandungan air di laut dan pantai juga mengandung garam, yang mana hal ini dapat membuat pengikisan bebatuan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan bebatuan di sekitar sungai, di mana airnya cenderung tidak mempunyai kandungan garam. Garam-garam ini nanti dapat larut dalam air dan kemudian membentuk ion seperti ion natrium dan ion klorida. Ion-ion ini kemudian dapat meresap ke dalam batuan karang. Kemudian ketika ion-ionnya meresap ke dalam batuan karang, mereka nanti akan berinteraksi dengan mineral-mineral di dalam batuan. Nah, adanya interaksi ini dapat menyebabkan perubahan kimia dalam bebatuan yang pada akhirnya akan memecah bebatuan secara perlahan-lahan. Kemudian, di sini saya juga membawakan hipotesis tentang bagaimana butiran-butiran pasir yang berada di dataran tinggi bisa terakumulasi di pantai. Nah, hipotesis saya adalah
Butiran pasir yang lebih kecil dari dataran tinggi ini akan diterbangkan oleh angin menuju dataran pantai yang lebih rendah. Kenapa saya membawakan hipotesis ini? Karena erosi angin merupakan proses yang terjadi ketika angin memindahkan partikel tanah dan bebatuan dari suatu tempat yang tinggi ke tempat lainnya yang lebih rendah. Nah, besaran erosi ini terjadi tergantung pada beberapa faktor, termasuk kecepatan dan kekuatan angin, ukuran partikel yang akan dipindahkan, dan juga ketinggian tanah. Pada umumnya, dataran yang lebih tinggi itu dapat mengalami angin yang lebih kuat dibandingkan dataran yang lebih rendah. Karena udaranya di tempat yang lebih tinggi itu tidak terlalu terhalang oleh pepohonan dan rintangan lainnya. Namun, hal tersebut tuh tidak berarti juga kalau bakal lebih banyak butiran pasir yang tertiup oleh angin dari dataran yang lebih tinggi. Nah, jumlah pasir yang akan terbawa oleh angin itu tergantung juga dari beberapa faktor, termasuk ukuran dan bentuk butiran pasir, juga kekuatan angin. Sebagai contohnya, jika jika ada angin yang sangat kencang di dataran yang lebih tinggi, tapi butiran pasirnya itu terlalu berat untuk diangkat, maka hanya ada sedikit butiran pasir yang akan terbawa oleh angin. Begitu. Kemudian untuk mencoba bahwa hipotesis tadi itu berhasil, di sini saya membawakan 2 tes eksperimen, yaitu yang pertama analisis ukuran partikel dan yang kedua adalah eksperimen menggunakan wind tunnel. Kenapa? Yang pertama itu ada analisis ukuran partikel, di mana kita akan mengumpulkan sampel pasir dari lingkungan ketinggian yang berbeda. Kemudian kita akan menganalisis distribusi ukuran butirannya. Nah, menurut saya percobaan ini akan membantu kita dalam memahami bagaimana ukuran butiran pasir bervariasi di lingkungan dengan ketinggian yang berbeda. Kemudian ada juga eksperimen menggunakan wind tunnel. Kenapa saya mengambil eksperimen ini? Karena kita dapat melakukan eksperimen ini untuk mempelajari bagaimana pengaruh angin terhadap partikel pasir. Yang kemudian eksperimen ini akan membantu kita memahami bagaimana angin dapat mempengaruhi pengangkutan dan pengenapan partikel pasir di ketinggian dataran yang berbeda. Berikut daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan untuk membuat dan menyusun tugas ini. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.